Halo semua, kembali lagi di SP Inside. Pada video kali ini kita akan membahas matematika kelas 7 untuk materi perbandingan atau rasio. Di video kali ini kita akan membahas khususnya bagaimana cara menjelaskan perbandingan atau rasio, sekaligus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio. Sudah siap ya? Yuk, kita mulai saja dari konsep perbandingan. Banyak masalah dan pengambilan keputusan yang sering kita temui membutuhkan perbandingan. Kira-kira manakah yang berlari lebih cepat? Kakak yang berlari 8,5 km per jam atau saya yang berlari 16 km dalam 2 jam? Kemudian contoh yang lain, manakah jeruk yang akan kita beli antara yang di supermarket yang dijual dengan harga 2.400 per 100 kg atau di pasar dengan harga 18.000 per kilogram? Contoh yang lain, Ali bersepeda sejauh 8 km dengan waktu yang ditempuh 20 menit. Adi bersepeda sejauh 24 km dalam waktu 40 menit. Siapakah yang mengendarai sepeda lebih cepat? Nah, pertanyaan-pertanyaan di atas adalah beberapa contoh situasi yang membutuhkan konsep perbandingan. Dalam situasi lainnya, dibutuhkan penalaran proporsional untuk menyelesaikan masalah perbandingan. Pada video kali ini, kalian akan mempelajari berbagai cara untuk membandingkan bilangan. Selain itu, kalian akan mempelajari bagaimana memilih dan menggunakan strategi terbaik untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang berkaitan dengan perbandingan. Nah, kira-kira apa pengertian dari perbandingan itu? Nah, perbandingan adalah proses membandingkan suatu nilai dengan nilai yang lain dalam kuantitas yang paling kecil atau paling sederhana. Maka dari itu, dasar yang harus kalian kuasai ketika materi pecahan di semester lalu, bagaimana menyederhanakan pecahan, karena itu konsep dasarnya ya. Kemudian untuk cara penulisan dari perbandingan ataupun rasio itu ada beberapa cara. Pertama dengan cara pecahan, ditulis A per B ya. Contohnya ya seperti ini, 2/3, 3/5 dan contoh yang lainnya. Kemudian yang kedua ditulis dengan dua bilangan yang dipisahkan oleh tanda titik 2. A berbanding B, seperti itu ya. Misalnya 2/3 atau 3/5. Yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. A dari B, itu ya. Contohnya ya kita ambil contoh yang tadi, berarti 2/3 dan 3/5. Ini beberapa penulisan tentang rasio. Sudah? Konsepnya hanya seperti itu saja. Kita mulai saja langsung ke contoh soal 1 supaya lebih mudah memahami ya. Dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Oke, dari pernyataan di atas, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai ditunjukkan sebagai berikut. Perbandingan ini maksudnya ya. Berarti karena yang memilih media online itu 100 siswa, berarti 100 per jumlah semua siswa kan 150, makanya dibagi 150. Disederhanakan sama-sama dibagi 50, jadinya 100 bagi 52, 150 bagi 50 itu 3. Jadinya 2/3. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi. Konsep menyederhanakan pecahan itu harus kuat kalian miliki sehingga mudah memahaminya. Rasio 2/3 menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui media online. Nah, kemudian rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak ditunjukkan sebagai berikut. Lihat, yang memilih media online kan 100, media cetak itu 50. Berarti tinggal kita bandingkan 100 dibagi per 50. Sama-sama dibagi 50 jadinya 2/1. Rasio 2/1 menyatakan bahwa untuk setiap 2 siswa memilih membaca berita melalui media online, terdapat 1 siswa yang memilih media cetak untuk membaca berita. Itu ya konsep untuk di contoh 1. Sudah? Kita masuk ke contoh 2. Jarak rumah Ita dari sekolah sekitar 500 meter. Jarak rumah Doni dari ke sekolah 1,5 km. Perbandingan jarak rumah Ita terhadap rumah Doni dari sekolah adalah, karena diminta perbandingan ya, kita jawab
Satu hal yang harus diingat bahwa dalam membandingkan sesuatu, satuan dari besaran itu harus sama. Ya. Karena kita akan membandingkan satu hal yang sama. Jarak berarti satuannya bisa kita pakai meter atau bisa kita pakai kilometer. Berarti kita ubah dulu ya untuk masalah di atas. Jadinya kita samakan satuannya menjadi meter. Jadi karena ini 1,5 meter kilometer, berarti kita kalikan 1000 dapatnya 1500 meter. Satuan sudah sama, tinggal kita bandingkan saja. Karena diminta jarak rumah Ita terhadap rumah Doni, berarti rumah Ita berbanding jarak rumah Doni dari sekolah. Sama-sama dibagi 500 jadinya 1 berbanding 3. Jadi perbandingan jarak rumah Ita terhadap rumah Doni dari sekolah adalah 1 berbanding 3. Mudah kan? Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalanan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Pemberhentian ke-1 8 km dengan waktu 20 menit. Pemberhentian kedua 12 km dalam waktu 24 menit. Pemberhentian ketiga 24 km dalam waktu 40 menit. Pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Dan lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Berarti kita punya 3 permasalahan dari soal ini, ya. Jadi kita harus menentukan kecepatan rata-rata Agung pada setiap lintasan. Karena ada 3 lintasan, berarti nanti ada 3 kecepatan Agung. Ingat kembali rumus kecepatan adalah jarak per waktu. Jarak itu satuannya bisa pakai kilometer, waktu itu bisa pakai menit. Tergantung apa yang diketahui dan kesamaan dari ketiga lintasan itu. Berarti untuk lintasan pertama Agung menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Berarti untuk V1 atau kecepatan yang pertama 8 per 20. Sama-sama dibagi 4 dapatnya 2 per 5 km per menit. Lintasan kedua 12 km dalam waktu 24 menit. Jadi langsung kita tulis 12 per 24, 1 per 2. Lintasan ketiga 24 km dalam 40 menit, berarti 24 per 40 sama-sama dibagi 4 jadinya 6 per 10 km per menit. Nah, bagaimana sekarang kita mengetahui dari ketiga kecepatan itu kira-kira mana yang lebih cepat? Nah, ingat kembali ya di pecahan di semester lalu, untuk membandingkan ketiga pecahan ini 1, 2, dan 3, berarti kita gunakan berbagai cara. Ada 3 cara. Dalam hal ini kita gunakan cara untuk menyamakan penyebutnya. Karena ini penyebutnya 5, ini 2, ini 10, berarti kita cari KPK-nya. Berarti KPK-nya adalah 10. Berarti penyebutnya kita samakan menjadi 10, karena ini sudah langsung 10. Untuk V1 berarti 5 dikalikan 4, 5 kalikan 2, 2 kalikan 2 jadinya 4 per 10. Kemudian untuk 1 per 2 juga jadikan per 10 jadinya 5 per 10. Karena ini penyebutnya sudah sama per 10 per 10, berarti tinggal kita bandingkan 6, 5, 4. Berarti yang paling besar ya 6. Kemudian 5, kemudian 4. Berarti 4 ini paling kecil. Berarti kita bandingkan kecepatan lintasan 1, 2, dan 3. Berarti dimulai dari 2 per 5 itu lebih kecil dari 1 per 2, lebih kecil dari 6 per 10. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat ketika berada di lintasan ketiga dan mengendarai sepeda paling lambat ketika berada di lintasan pertama. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Perbandingan jumlah siswa di kelas yang berkacamata dan yang tidak berkacamata adalah 3 berbanding 7. Jika jumlah siswa berkacamata adalah 12 orang, tentukan banyak siswa yang tidak berkacamata. Langkah pertama kita tulis dulu yang diketahui. Rasio siswa berkacamata 3, yang tidak berkacamata 7, dan jumlah siswa yang berkacamata 12 orang. Bedakan ya untuk bentuk rasio dan jumlah sebenarnya. Untuk model soal seperti ini, rumus yang digunakan adalah nilai X sama dengan rasio X per rasio diketahui kali nilai yang diketahui. Cara penggunaannya bagaimana? Seperti ini. Nilai X yang ditanya adalah siswa yang tidak berkacamata, itu sama dengan rasio siswa yang tidak berkacamata dibagi rasio siswa yang berkacamata dikali dengan jumlah siswa yang berkacamata.
karena siswa yang diketahui adalah siswa yang berkacamata. Tinggal kita cari nilai X-nya sama dengan 7/3 kali 12. Bisa dikalikan 7 kali 12, baru dibagi 3. Atau langsung saja 12 bagi 3 itu 4, 7 kali 4, 28. Jadi banyak siswa yang tidak berkacamata adalah 28 siswa. Sudah ya? Kita lanjutkan ke contoh soal yang kelima. Pak Irfan memelihara ayam jantan dan betina di kandang. Perbandingan ayam jantan dan ayam betina adalah 4/9. Jika banyaknya ayam seluruhnya adalah 325 ekor, tentukan banyaknya ayam jantan dan betina masing-masing. Oke, dalam hal ini kita masih menggunakan rumus yang tadi, ya. Yang diketahui adalah rasio ayam jantan adalah 4, betina 9, kemudian rasio seluruhnya. Nah, rasio yang diketahui seluruhnya adalah 4 tambah 9, 13. Dan jumlah ayam seluruhnya adalah 325 ekor. Untuk mencari banyaknya ayam jantan, berarti tinggal kita bandingkan saja. Rasio ayam jantan 4 per rasio yang diketahui kali dengan jumlah nilai yang diketahui. 4/13 kali 325. Berarti 4 kali 325 bagi 13. 1300 bagi 13 adalah 100 ekor. Sudah, kalau banyaknya ayam betina, berarti tinggal kita bandingkan rasio ayam betina dibagi rasio seluruhnya dikali 325. Nah, seperti ini, 9/13 kali 325. 9 kali 325 dibagi 13. 2925 bagi 13 adalah 225 ekor. Jadi banyaknya ayam jantan adalah 100 ekor, betina 225 ekor. Atau tanpa mencari cara seperti ini untuk ayam betina, tinggal kalian kurangkan saja. 325 kurang 100 ekor. Jawabannya adalah 225 ekor. Mudah ya? Contoh soal yang terakhir, contoh yang keenam. Pak Hasan memelihara ikan nila dan ikan mujair pada kolam yang sama. Dengan perbandingan banyak ikan nila dan mujair adalah 7/9. Jika selisih dari banyaknya ikan nila dan ikan mujair adalah 48 ekor, tentukan banyaknya ikan nila dan ikan mujair masing-masing. Kita masih menggunakan cara yang tadi, ya, karena perbedaannya ini adalah rasio selisih. Hati-hati di sana ya. Karena di sini diketahui rasionya adalah 7/9, kemudian rasio selisihnya adalah 2, ya, tinggal dikurangkan 9 kurang 7 itu 2. Kemudian diketahui jumlah selisih dari ikan nila dan ikan mujair adalah 48 ekor. Dengan cara yang sama, kita cari untuk banyaknya ikan nila. Berarti karena rasio ikan nila 7 dibagi rasio selisih, ya, karena itu diketahui dikali dengan selisih ikan nila dan ikan mujair. 7/2 kali 48. Di 7 kali 48 bagi 2, 336 bagi 2, jawabannya 168 ekor. Untuk mencari ikan mujair, ya, dengan cara yang sama, berarti karena rasio ikan mujair 9, berarti 9/2 kali 48. 9 kali 48 bagi 2, 432 dibagi 2, berarti 216 ekor. Atau tinggal kalian jumlahkan saja, 168 tambah 48. Ya, jawabannya 216 ekor. Jadi banyaknya ikan nila adalah 168, ikan mujair adalah 216. Perbedaannya contoh soal 5 dan 6 adalah berada pada ini selisih, yang tadi jumlah. Kalau selisih dikurangi, kalau jumlah ditambahkan. Oke ya, nanti kalau masih bingung bisa diulang lagi video-video ini. Sekian dulu untuk video kita kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.